Sahabatku di dalam Tuhan, agungkan dan muliakanlah Tuhan Allah. Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia terus menuntun, membimbing dan memberkati kita. Hari ini Dia akan tuntun, bimbing dan berkati kita dengan firman-Nya. Karena itu, kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami untuk berjalan di jalan yang benar, sesuai dengan kehendak firman-Mu. Melalui bacaan firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman, mampukan kami untuk menemukan kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan itu di hidup ini. Semua yang mengikuti pelayanan ini, di mana saja mereka berada, Tuhan berkati, dan bahkan juga tim multimedia. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan pembacaan dan perenungan firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan kita saat ini dari kitab Efesus 4, ayat 20. Efesus 4 ayat 20 begini dikatakan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, tema renungan hari ini adalah kamu beda. Orang-orang percaya kepada Yesus Kristus diingatkan oleh firman Tuhan agar harus tampil beda. Tidak sama dengan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Dalam kitab Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Umat Tuhan yang ada di Efesus, mereka telah hidup mengenal dan menerima Yesus. Sekalipun ada godaan untuk hidup sebagai manusia lama, hidup dalam segala macam kejahatan, tapi mereka diingatkan dengan tegas, kamu bukan demikian. Kamu beda. Artinya, orang-orang percaya kepada Yesus harus beda cara hidupnya dengan orang-orang yang belum percaya. Pandangan hidup, orientasi hidup, tujuan hidup ini harus beda. Tidak boleh sama dengan orang-orang yang belum percaya Yesus. Orang percaya kepada Yesus, totalitas hidup kita harus wajib bersumber dari Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Orang percaya kepada Yesus harus beda cara berpikir, cara menganalisa, cara berkata, cara bersikap, dan cara bertindak. Yang membedakan adalah firman Tuhan katakan, karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Umat Tuhan di Efesus telah belajar bahasa Yunani mantano, berarti juga diajar, serta telah menerima pengajaran didasko bahasa Yunaninya. Umat diajar menerima pengajaran tentang apa? Yaitu tentang mengenal Kristus. Umat mengenal Kristus harus membangun hubungan yang intim dengan Dia. Sehingga dari hari ke hari memiliki pengenalan akan Dia. Ada waktu untuk mendengarkan Dia berbicara melalui firman-Nya. Bagaimana kita dapat mengenal Dia, mengetahui kehendaknya, mengetahui isi hatinya, kalau kita tidak siapkan waktu untuk Dia berbicara kepada kita,
melalui firman-Nya. Itu sebenarnya yang dibangun dalam pelayanan di Gemim Bukit Moria Rike Manado ini melalui gerakan membaca Alkitab dalam 365 hari. Supaya setiap hari orang ada waktu untuk mendengar Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Sehingga kita semakin mengenal Dia. Untuk mengenal Kristus, kita harus bangun komunikasi yang kontinu dengan Dia. Melalui doa. Dan itu jugalah yang orang bangun bersama. Ada gerakan doa bersama. 1x24 jam. Ada yang berjaga-jaga untuk terus berdoa. Ini dalam rangka membangun hubungan dengan Dia melalui komunikasi, melalui doa. Sehingga kita semakin mengenal Dia. Dan untuk mengenal Dia lebih dekat lagi, kita harus membangun persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan jamaat. Kita harus giat melakukan itu menjelang datangnya hari Tuhan. Sebagai umat Tuhan kita mesti datang membangun persekutuan. Ini 3 langkah yang dilakukan sehingga kita semakin mengenal Kristus dengan sungguh. Dan inilah yang hendaknya kita lakukan sebagai keluarga Kristen, sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga cara hidup kita dari hari ke hari semakin dibaharui dan dibaharui. Kita semakin beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan pada akhirnya kita bertumbuh dan bertumbuh. Semakin mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kehendak Kristus. Semoga. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini akan ditindaklanjuti di hidup ini. Sehingga betul-betul kami orang-orang yang percaya kepadamu, kami tampil beda dengan orang-orang yang belum mengenal Yesus. Sehingga cara hidup kami itu akan jadi berita, jadi contoh, jadi teladan bagi orang lain. Dan untuk itu diberkatilah semua yang tetap setia melayani Engkau sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan yang tetap setia membangun persekutuan dengan Tuhan. Diberkatilah. Dan manakala Engkau dapati ada tantangan, ada pergumulan, Engkau kuatkan, teguhkan dan menangkan kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan iman mereka, yang berkekurangan Engkau beri kekuatan dan bahkan beri semangat untuk tidak menyerah di tengah kekurangan keterbatasan hidup, tapi selalu berupaya untuk jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang dalam nama Yesus. Dan diberkatilah tim multimedia dan bahkan semua orang yang dengan tekun setia mengikuti pelayanan ini. Dan bahkan diberkati seluruh perangkat pelayan, seluruh anggota jamaat, dan bahkan juga di seluruh wilayah pelayanan Gereja Masih Injili Minahasa, di seluruh antara denominasi gereja, antar umat beragama. Biar kami tetap hidup rukun dan damai di tengah keragaman, di tengah perbedaan, di tengah kebinekaan. Perbedaan yang ada tidak dipertentangkan, apalagi dipertengkarkan. Kami mau jadikan perbedaan sebagai potensi untuk membangun keluarga kami, membangun jamaat, membangun masyarakat, membangun tanah tumpah darah Indonesia. Dan Tuhan berkati pemerintah kami. Pemerintah adalah hamba Allah untuk mendatangkan kebaikan. Biar mendapat topangan dari seluruh masyarakat. Dan biarlah apa yang mau dilakukan, program-program yang ada itu sukses. Datangkan pujian, hormat bagi nama Tuhan. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih. Kamu tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu adalah orang yang terpuji dan teruji. Karena kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom. Salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun. So pasti
aman. Sebab Tuhan menjaga, menolong, memberkati, dan menyelamatkanmu. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.